guys, perkenalkan nama saya Rizky Marta Sutama Dan saya Aisyah Larasati. dan di sini kita akan membuat podcast yang berjudul Era. Yeay. Langsung aja pertanyaan pertama. Baik, Aisyah, apakah sudah siap? Sudah. Oh. Baik, apa sih upacara Erau itu? Erau itu berasal dari bahasa Kutai, yaitu ramai dan riuh. Upacara Erau ini merupakan tradisi adat Kesultanan Kutai Kartanegara yang dilakukan 1 tahun sekali. Biasanya ini adalah bentuk rasa syukur dan nikmat yang telah diberikan, serta untuk mempererat hubungan antara kerajaan dengan rakyatnya. Seperti itu. Jadi, baik. Kapan sih Erau itu dilaksanakan? Nah, Erau itu sudah ada sejak abad ke-13, yaitu saat Raja pertama Kutai Kartanegara, yaitu Aji Batara Agung Dewa Sakti ini diangkat menjadi Raja pertama. Nah, sejak saat itulah Erau ini ada. Baik. Bagaimana sih rangkaian acara dalam upacara Erau itu? Rangkaian Erau ini berlangsung selama beberapa hari, serta terdiri dari berbagai acara adat, yaitu diantaranya upacara bedulu, yaitu penyucian diri sultan. Selanjutnya ada berjamu benua, yaitu memberikan sesaji untuk keselamatan, dan yang terakhir nih untuk mengulur naga dan melimbur, yaitu ritual air di sungai. Serta ada beberapa berbagai pertunjukan seni dan pesta rakyat seperti tari tradisional, lomba perahu naga, dan pasar budaya lainnya sih. Bagaimana dengan makna simbolik dari kegiatan mengulur naga dan berlimbur ini? Keduanya sangat sakral nih. Untuk penguluran naganya itu sebuah lambang dari penghormatan kepada penguasa air dan alam, agar kerajaan dan rakyatnya ini mendapat sebuah keberkahan. Selanjutnya berlimbur ya. Nah, berlimbur itu saling siram air. Nah, itu tuh sebuah makna untuk penyucian diri, kebersamaan, dan bentuk persaudaraan tanpa memandang status sosial itu. Apakah Erau masih dilaksanakan sampai sekarang? Ya, tentu saja. Tentu saja Erau itu masih sampai sekarang dari abad ke-13 itu. Masih dilestarikan di Tenggarong, khususnya Kutai Kartanegara. Bahkan sekarang dikembangkan menjadi sebuah festival yang diikuti oleh beberapa seniman dan delegasi dari berbagai negara. Jadi Erau ini bukan hanya milik masyarakat Kutai ya, tetapi sudah menjadi warisan budaya dunia. Apa sih nilai positif yang bisa kita ambil dari tradisi Erau itu? Tentunya banyak sekali yang bisa diambil di dalamnya ya, seperti gotong royong dan kebersamaan masyarakatnya, terus rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk pelestarian adat dan budaya leluhurnya, serta keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Bagaimana sih cara generasi muda bisa ikut melestarikan tradisi Erau? Tentu saja generasi muda bisa ikut menjaga tradisi Erau ini dengan belajar tentang sejarahnya, berpartisipasi dalam acara budaya, dan mempromosikannya nih melalui media sosial. Dengan begitu, warisan budaya Erau ini akan tetap hidup dan dikenal luas hingga ke generasi yang akan mendatang. Baik, bagaimana peran Kesultanan Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan upacara Erau? Untuk Kesultanan Kutai Kartanegara ini memiliki peran utama ya, karena Erau ini merupakan adat istiadat peninggalan kerajaan Kutai, maka Sultan dan jajaran keluarga kerajaan menjadi tokoh sentral dalam proses adat, seperti membuka upacara, memimpin ritual belulu, hingga memberi restu saat mengulur naga. Jadi kesultanan bukan hanya simbol, tapi juga penjaga dan pelindung tradisi ini.
Apakah masyarakat luar itu boleh ikut serta dalam acara ERAW? Iya, tentu saja boleh karena itulah justru keunikan ERAW karena seluruh masyarakatnya tanpa membedakan asal dan status boleh berpartisipasi. Misalnya dalam acara berlibur nih, semua orang bebas saling siram air sebagai simbol kebersamaan. Sekarang ERAW bahkan dihadiri wisatawan dari berbagai negara dan daerah. Apa saja kesenian tradisional yang biasanya ditampilkan dalam acara ERAW? Banyak kesenian khas Kutai yang ditampilkan, salah satunya tari Jepen nih. Tari Jepen itu sendiri dikenal sebagai perpaduan antara budaya Islam dengan tradisi Kutai. Bagaimana pengaruh ERAW terhadap pariwisata di Kutai Kartanegara? Tentunya ERAW memiliki dampak besar bagi para wisata daerah. Setiap tahun ribuan wisatawan datang untuk menyaksikan proses adat dan festival budayanya. Hal ini membantu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dan memperkenalkan identitas bahasa Kutai Kartanegara dan menjadikan Tenggarong sebagai destinasi budaya unggulan di Kalimantan Timur itu. Baik, apakah ada perbedaan antara pelaksanaan ERAW zaman dahulu dan zaman sekarang? Ada, tetapi maknanya tetap sama. Dulu ERAW murni upacara adat kerajaan yang bersifat sakral dan tertutup. Namun sekarang selain unsur adatnya, ERAW juga dikemas sebagai festival budaya modern yang terbuka untuk umum dan melibatkan seniman internasional. Jadi ERAW kini menjadi perpaduan antara tradisi leluhur dan semangat modernisasi budaya. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari pembahasan tadi. Kita belajar bahwa ERAW bukan hanya pesta rakyat, tetapi juga simbol keharmonisan dan pelestarian budaya bangsa. Semoga tradisi ini terus lestari dan menjadi kebanggaan Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.